Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini. Di hari yang indah ini, mari kita mengawali hari kita dengan terus mempelajari firman Tuhan. Dan pada hari ini kita masih terus belajar dari kitab Mazmur. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami pagi ini Tuhan, agar kami tetap setia mempelajari firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami dapat menjalani hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tahukah kamu orang seperti apakah yang disebut sebagai orang yang berbahagia? Atau menurut kamu, bahagia itu seperti apa sih? Ya, sebagian orang berpendapat bahwa orang yang berbahagia itu jika ia memiliki uang yang banyak. Ada juga yang berpendapat bahwa ia akan berbahagia jika ia memiliki teman banyak. Wah, semuanya serba banyak ya. Inginnya memiliki semuanya, memiliki uang banyak, memiliki teman banyak, memiliki segala sesuatu, itu sepertinya akan menjamin atau menjadi jaminan bagi kebahagiaan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Seperti apakah orang yang berbahagia itu? Mari kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima khususnya ya. Nah, di dalam perikop ini pemazmur memberi judul yang sangat indah. Dikatakan oleh pemazmur, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Nah, kita akan membaca ayat yang kelima ya bersama-sama. Kamu buka Alkitabnya di rumah dan perhatikan bersama-sama. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian yang dilakukan oleh pemazmur atau dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Ketika dia menyadari bahwa dia orang yang berdosa, pemazmur mengaku setiap dosanya ini kepada Tuhan. Karena dia sadar sebagai manusia, dia adalah orang berdosa. Dan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia mengetahui semuanya. Dia tahu segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan. Semuanya Tuhan ketahui. Tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun mungkin pada waktu kita melakukannya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi ada Allah yang maha tahu. Nah, pada dasarnya manusia itu memang orang berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Seperti yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Tetapi dalam ayat selanjutnya, dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Sehingga setiap orang yang berdosa, yang mau mengaku dosanya, yang mau mengatakannya dengan jujur di hadapan Tuhan dan mengakuinya, maka Allah itu setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa-dosa orang tersebut. Jadi yang diperlukan dalam hidup kita, karena kita orang berdosa, kita perlu mengakui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku orang berdosa, aku memerlukan Engkau, dan aku mau percaya kepada Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Itulah doa yang pertama yang harus kita katakan kepada Tuhan sebagai orang yang berdosa. Dan karena kita masih memiliki tabiat dosa di dalam hidup kita, maka seringkali kita juga masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu kita harus jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan.
Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 dikatakan, kita akan buka, ya kalian bisa membukanya di rumah semuanya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Ya, kalau kalian sudah menemukannya, kalian bisa membacanya perlahan-lahan ya. Kitab 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan oleh kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berbahagialah setiap orang yang diampuni dosanya. Supaya kita diampuni dosanya harus bagaimana? Yaitu ya seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Kiati yang pertama, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan, kita harus jujur kepada Tuhan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan kalau kita jujur mengakuinya di hadapan Tuhan, Allah itu setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Mau menjadi orang yang bahagia? Yes. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita akui segala kesalahan kita, pelanggaran kita kepada Tuhan, dan kita meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang maha kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami, sehingga setiap kami yang percaya kepada-Mu akan beroleh hidup kekal dan tidak akan mengalami kebinasaan. Pada pagi hari ini kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami rela mau mengakui setiap kesalahan kami, dosa kami, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari setiap kesalahan kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Ampuni segala dosa kami, kesalahan kami yang sudah kami perbuat di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan, sampai bertemu dalam Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.